Bupati Manokwari Hermus Indo meminta masyarakat sekitar Rendani agar dapat mendukung rencana pembangunan flyover dan runway Bandar Udara Rendani Manokwari. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021, stok beras dan gula di gudang Bulog Divisi Regional Papua Subdrive Wilayah 3 Fakfak aman hingga 4 bulan ke depan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, membuka seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-8 tingkat Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berpesan agar dapat menciptakan generasi muda yang religi. Pembukaan STQ ke-8 Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan tema kali ini adalah implementasi nilai-nilai universal Al-Quran untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang religius, rukun, dan damai. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Acara pembukaan diawali dengan pelantikan 36 Dewan Hakim STQ oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, sedangkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan STQ ke-8 sebanyak 205 dari kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ketua Umum LPTQ Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan agar kegiatan STQ tingkat Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Di masa pandemi COVID-19, diharapkan semua peserta dapat menerapkan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan tubuh sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa akibat pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang, penyelenggaraan STQ ke-8 tingkat Provinsi Papua Barat ini harus kita lakukan secara berhati-hati dengan memperhitungkan berbagai hal yang berdampak terhadap terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan STQ ke-8 tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2021. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan dengan diselenggarakannya STQ tingkat Provinsi Papua Barat dapat menciptakan generasi muda yang religi dan memiliki kemampuan mengamalkan isi Al-Quran di setiap kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan STQ ini saya berharap kepada seluruh kafilah, Dewan Hakim, Panitra, pengurus LPTQ, provinsi dan kabupaten kota, serta panitia penyelenggara agar keseluruhan aktivitas STQ ke-8 tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2021 ini kiranya dapat diselenggarakan dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Untuk pelaksanaan STQ ke-8 tahun 2021 akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 April 2021 yang akan dilaksanakan di 3 masjid dalam kota Manokwari. Dari seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-8 tingkat Provinsi Papua Barat diharapkan dapat menghasilkan perwakilan dari Papua Barat untuk mengikuti STQ ke-26 tingkat nasional yang akan berlangsung di Ternate, Maluku Utara yang direncanakan pada bulan Juli tahun 2021. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo meminta masyarakat sekitar Rendani agar dapat mendukung rencana pembangunan flyover dan runway Bandar Udara Rendani Manokwari. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Rabu kemarin pada kegiatan sosialisasi pengalihan sebagian jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani Manokwari kepada masyarakat terdampak. Pembangunan Bandara Rendani merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Manokwari kini memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai ibu kota provinsi dan juga sebagai kota peradaban, sehingga dituntut untuk lebih maju dari daerah lain. Pembangunan bandara ini
ikon kita, harga diri kita. Jadi kalau Bandara Udara Rendani ini maju, didarati oleh pesawat berbadan lebar, terminal kita bisa kita bangun ada 4 atau 5 garbarata. Saya percaya orang akan menjuluki bahwa Manokwari sudah lebih maju dari kabupaten kota lainnya. Upaya ini tidak bisa jatuh dari langit, tidak bisa. Kita berdoa bilang Tuhan kasih kemajuan dan lain sebagainya, barang tidak bisa jatuh dari langit. Nah, kita harapkan dukungan dan juga kerjasama dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Terlebih khusus adalah masyarakat yang tinggal di bandara dan juga yang ada di luar bandara, khususnya yang terkena dampak. Karena bandara ini akan diperpanjang kira-kira sekitar 500 meter lagi ke arah utara. Jalan aliterase ini akan dilakukan di laut. Tentu Bapak Ibu yang punya rumah di sini akan terkena semua ini. Yang paling penting bagi kita adalah kita mendukung upaya pemerintah untuk pembangunan bandara. Amin. Kepada masyarakat, Bupati juga berpesan agar masyarakat merelakan pemukiman mereka untuk dibangun bandara dan fasilitas pendukung lainnya. Upaya kita untuk rela, ya, kita rela untuk meninggalkan rumah kita, tempat di mana dulu kita dilahirkan, dibesarkan dan lain sebagainya, dan kita harus pindah ke tempat baru yang tentu bersama-sama dengan pemerintah. Ada yang sudah disiapkan, tetapi ada juga yang langsung diganti rugi dan langsung dia mencari lokasinya sendiri. Terkait hak ganti rugi masyarakat, tegas Bupati, pemerintah akan memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembangunan Bandara Rendani Manokwari khususnya perpanjangan runway dan juga jalan layang akan dimulai tahun ini dengan target penyelesaian tahun 2020. Pembangunan Bandara Rendani Manokwari khususnya perpanjangan runway dan jalan layang akan dimulai tahun ini dengan target penyelesaian tahun 2023. Waktu untuk memulai pengerjaan menunggu kesepakatan masyarakat setempat untuk mengosongkan tempat tinggal agar proses pembangunan segera dilakukan. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Semua lagi naik. Baik, untuk itu kepada Manokwari City Mall resmi melakukan uji coba operasional pada Sabtu 3 April 2021 lalu yang ditandai dengan ibadah bersama seluruh karyawan MCM. Uji coba operasional Manokwari City Mall ditandai dengan pindahnya Hadi Supermarket. Outlet yang sudah bergabung sebelumnya seperti KFC dan Fun Station juga menempati lokasi baru di gedung Manokwari City Mall. 2 outlet baru yang bergerak di bidang retail fashion yaitu Urban Surf dan juga Borobudur Department Store juga ikut memeriahkan uji coba operasional di MCM. Corporate Secretary MCM Cecilia Novita kepada wartawan Sabtu kemarin di gedung MCM mengatakan, memang belum ada opening seremonial yang dilakukan secara besar-besaran di Manokwari City Mall. Namun telah dilakukan doa bersama dengan seluruh para karyawan dan para owner maupun tenan yang ada di MCM. Sementara yang baru dibuka saat ini baru ada 6 outlet yaitu Hadi Supermarket, H Toys, KFC, Urban Surf, Borobudur dan juga Fun Station. Operasional pada hari ini memang belum opening besar-besaran begitu ya, seremonialnya memang belum ada. Tadi pagi kita acara doa bersama karyawan dengan owner dengan para tenan begitu, kemudian kita buka untuk. Novita menambahkan, untuk bioskop XX1 diketahui animo masyarakat cukup tinggi, namun belum bisa dioperasikan. Lanjut kata Novita, meskipun belum dibuka, namun secara keseluruhan persiapan mereka sudah ready dan tinggal menunggu waktu untuk segera dibuka bagi umum. Karena animonya dari masyarakat sangat tinggi. Betul, itu memang kita sayangkan. Jadi dari dari XX1 Pusat sampaikan kalau di bulan April ini mereka belum bisa join. Tapi secara keseluruhan persiapan mereka sudah ready begitu. Jadi kapan saja nanti dari pusat sudah putuskan untuk buka, mereka bisa buka. Tapi tidak. Di masa pandemik ini, jam operasional Manokwari City Mall MCM mulai beroperasi dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tercatat sampai dengan awal bulan April 2021, animo pendaftaran Bintara Otsus di Polres Manokwari telah mencapai 2.049 orang. Animo masyarakat yang ingin menjadi polisi di Manokwari melalui jalur Bintara Otsus rupanya cukup tinggi.
Bahkan kuota ratusan yang disiapkan Polres Manokwari kini pendaftarnya sudah membludak dan mencapai ribuan orang. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada wartawan merincikan untuk animo pendaftar khusus Akpol sudah ada 47 orang, Bintara Umum 482 orang, sedangkan untuk Bintara Teknik Komputer Kepolisian 2 orang, Bintara Perawat 1 orang, Tamtama 24 orang, dan Pol Air Tamtama ada 2 orang. Sedangkan khusus untuk afirmasi Bintara Noken yang sudah mendaftar sampai dengan April 2021 mencapai 2.049 orang. Tanggal 3 bulan 4 tahun 2021 sudah terdata di kami untuk calon siswa, baik di level untuk calon siswa baik Akpol, Bintara maupun Tamtama yang ada, itu sudah terkumpulir. Sekarang ini untuk Akpolnya sudah ada 47 animo dan pendaftar, untuk Bintara Umum 482, untuk Bintara TIK atau Teknik Informatika Kepolisian itu ada 2, untuk Bintara Perawat ada 1, Brimob Tamtama ada 24, dan Pol Air Tamtama ada 2. Sementara untuk yang animo dan pendaftar afirmasi khusus atau Bintara Noken sudah sampai hari ini terdata 2049 calon. Selama pendaftaran di Polres Manokwari, Kapolres mengatakan pihaknya hanya selaku subpanda atau subpenerimaan daerah yang berhubungan dengan permasalahan seleksi administratif awal, seperti berkas-berkas yang dimiliki oleh para pendaftar dan juga pengecekan prakesehatan awal, mulai dari berat badan dan tinggi badan. Setelah itu, seluruh data akan diserahkan langsung ke Biro SDM Polda Papua Barat. Untuk kami di Polres ini selaku subpanda atau subpenerimaan daerah, kami hanya berhubungan dengan permasalahan seleksi administratif dan rikmin awal atau sebutannya rikmin awal. Jadi kami akan menyeleksi atau meneliti masalah berkas-berkas daripada para animo ini atau pendaftar ini, kami verifikasi. Demikian juga untuk kesehatan ataupun pra kesehatan awal, data awalnya itu seperti misalnya tinggi badan, berat badan, segala macam itu. Awalnya itu setelah kami data, kami verifikasi dan nanti akan kami serahkan di Biro SDM Polda. Jadi Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada pihaknya bila ada oknum-oknum yang bermain dan menjadi calo dalam penerimaan polisi tahun anggaran 2021. Ia juga menghimbau kepada pemuda-pemudi untuk menyiapkan kesehatan, fisik, dan psikologisnya selama seleksi berlangsung. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021, stok beras dan gula di gudang Bulog Divisi Regional Papua Subdrive Wilayah 3 Fakfak aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Divisi Regional Papua Subdivisi Wilayah 3 Fakfak, Hardi, kepada TVRI Papua Barat saat memantau ketersediaan beras dan gula di gudang Bulog Fakfak. Dijelaskan sebanyak 1.429 ton beras sudah tersedia dan ada 6.000 ton lebih yang saat ini sedang dibongkar muat. Untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bulog Fakfak sudah stok yang tersedia di kami untuk beras 1.429 ton dan sedang dalam proses pembongkaran, masih di pelabuhan ada sekitar 600 ton. Jadi efektif kita punya stok untuk beras kita 2.000 ton, cukup untuk 4 bulan ke depan. Jadi untuk stok beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri insya Allah aman, kita pastikan aman. Sedangkan untuk stok gula di gudang Bulog Fakfak tersedia 45 ton dan ada 25 ton yang sedang didatangkan. Sehingga untuk kebutuhan warga di Fakfak jelang bulan puasa, Ramadan dan memasuki perayaan Idul Fitri,
tahun 2021 sudah dipastikan aman. Untuk gula, kita stok ada 45 ton dan kita juga minta lagi sebesar 25 ton untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Jadi untuk beras dan gula kita pastikan insya Allah aman dan harganya masih di bawah HIT sesuai penugasan dan nggak perlu khawatir kehabisan stok. Kita untuk stoknya saya pastikan aman dan harganya insya Allah masih terkendali. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu, Bulog Kabupaten Fak-Fak membuka kesempatan kepada warga untuk menjadi penyalur atau mitra Bulog di masa pandemi COVID-19. Bagi warga masyarakat yang akan menjadi agen penyalur atau mitra Bulog, persyaratannya tidak sulit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Divisi Regional Papua Subdivre Wilayah 3 Fak-Fak Hardi kepada TVRI Papua Barat. Mereka harus mempunyai kios atau toko dan bersedia menandatangani surat pernyataan menjual dengan head atau harga enceran tertinggi, di mana head Papua dan Papua Barat sebesar Rp10.250.000. Untuk menjadi agen penyalur cukup mudah, cukup sebagai RPK, yaitu seperti punya kios atau punya toko, cukup bawa KTP, KK, dan NPWP, dan harus menandatangani surat pernyataan menjual beras KPSA di bawah HET atau HET-nya kita berada di wilayah 3 Papua dan Papua Barat itu sebesar Rp10.250 per kilogram HET-nya. Diakui harga jual beras di pasar saat ini mulai melambung tinggi, akan tetapi Bulog mempunyai beras medium dengan harga jual di bawah HET. Untuk pengadaan eceran, warga masyarakat dapat datang langsung ke Bulog Fak-Fak, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Fak-Fak Utara, depan Puskesmas Fak-Fak Puncak. Sedangkan untuk pengadaan atau pembelian dalam jumlah besar, wajib terdaftar di Bulog sebagai agen penyalur Bulog resmi. Kalau harga beras dan gula di pasar mungkin agak sedikit tinggi ya. Cuman kalau kami dari Bulog untuk beras mediumnya, untuk kita mempunyai agen-agen harganya stabil di bawah HET. Atau kalau misalnya untuk mendapatkan harga yang lebih murah bisa datang langsung ke kantor Bulog. Iya, Bulog sediakan untuk pembelian langsung mau membelinya. Eceran pun kita layani. Kalau dalam jumlah besar untuk beras nggak masalah, selama sudah terdaftar sebagai agen penyalur beras KPSA atau beras operasi pasar, kita sediakan. Cuman kalau belum terdaftar ya kita batasi sesuai kebutuhan aja. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi lain, pemirsa Yayasan Tika Rasa atau Yatira Kabupaten Fak-Fak menggelar penggalangan dana melalui aksi tangan kasih yang akan disalurkan kepada korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Yayasan Tika Rasa atau Yatira bersama mitra juangnya yakni Relawan Bencana Tika Rasa, Kawan Progresif, dan Komunitas Terada Sampah Papua, Papua Barat menggelar penggalangan dana melalui tangan kasih. Aksi peduli kemanusiaan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sore, kami dari Relawan Tika Rasa, Kawan Progresif, sama Relawan Sampah Fak-Fak Papua Barat hari ini melakukan kegiatan aksi peduli terhadap bencana yang terjadi di NTT dan NTB. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Harapan kami kegiatan ini akan kami lanjutkan juga besok. Terima kasih juga kami sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang telah memberikan sumbangsinya kepada saudara-saudara kita di NTB dan NTT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kemanusiaan dimulai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur dengan melakukan apel di Taman Kota 1 Tungku 3 Batu dan berakhir pada pukul 17.00 dengan besar dana yang berhasil terkumpulkan berjumlah Rp16.950.000. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas,
Saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.